Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita cari nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai mata pelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Muhammad Farid Sirojuddin. Oh ya, hadir. Muhammad Azhar. Ya, hadir. Ahmad Tumbuk. Tuh, kemana kok gak hadir? Oh, izin ya? Ada suratnya? Oh ya. Yoga Ferdiansa. Hadir. Yulis Firdausi. Hadir. Rahma Maulidina. Oh ya, hadir. Tini Faradila. Hadir. Yang absen cuma satu saja ya. Langsung saja kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini. Kemarin kan kita menerangkan tentang bab toharo. Ada yang masih ingat? Toharo itu artinya apa? Ya benar, toharo artinya menyucikan. Sekarang kita masuk pada materi wudhu. Sebelum kita mulai materi ini, saya akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok pertama yaitu Muhammad Farid Sirojuddin dan Muhammad Azhar. Kelompok kedua yaitu Yoga Ferdiansa sama Yulis Firdausi. Kelompok ketiga yaitu Rahma Maulidina dan Tini Faradila. Dan kelompok keempat yaitu nanti semuanya kita bahas bersama-sama ya. Karena ini materinya ada 4, wudhu itu nanti dibagi menjadi pengertian wudhu, syarat dan rukun wudhu, sunnah-sunnah wudhu, dan hal yang membatalkan wudhu. Dari ini ada yang tahu apa itu wudhu? Ayo, ada yang tahu wudhu itu apa? Ya, wudhu menurut bahasa artinya apa? Artinya bersih. Jadi wudhu ini menurut bahasa artinya bersih. Kalau menurut istilah ada yang tahu? Coba Farid Sirojuddin, wudhu menurut istilah apa? Ya betul, wudhu menurut istilah yaitu menyucikan diri dari hadas kecil. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikan. Kelompok 1 mendiskusikan tentang pengertian wudhu. Kelompok 2 mendiskusikan tentang syarat dan rukun wudhu. Kelompok ketiga mendiskusikan sunnah-sunnah wudhu. Nanti hal yang membatalkan wudhu kita bahas bersama-sama. Siap ya? Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah? Oke. Dari kelompok 1, apa pengertian dari wudhu? Ada yang tahu? Ayo, kelompok 1. Ya, nanti sudah kita bahas sekilas. Wudhu artinya bersih atau indah. Kalau menurut istilah, wudhu artinya membersihkan anggota dengan air suci menyucikan dari hadas kecil untuk beribadah kepada Allah dan mempunyai syarat-syarat tertentu. Itu tentang pengertian wudhu. Ada yang masih kurang paham tentang pengertian wudhu? Paham semua ya? Ya, selanjutnya untuk kelompok 2, syarat dan rukun-rukun wudhu. Ayo kelompok 2 silakan. Kelompok 2, kok belum siap sih? Coba dibantu dengan kelompok 1, kelompok 2, syarat dan rukun wudhu. Kita bahas syarat dulu ya, syaratnya wudhu apa saja. Ya, dibantu, tolong temannya yang tahu dibantu syarat dan rukun wudhu itu apa saja. Oke.
Yang pertama, syarat wudhu yaitu harus Islam. Jadi kita harus Islam. Nanti kalau sudah Islam, kita harus wudhu. Syarat yang kedua yaitu mumayyiz. Ada yang tahu mumayyiz itu artinya apa? Mumayyiz itu artinya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi bisa mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, itu mumayyiz. Terus syarat yang ketiga wudhu yaitu menggunakan air mutlak. Artinya yaitu air yang suci dan menyucikan. Itu artinya air yang mutlak. Terus yang keempat yaitu tidak ada benda yang menghalangi sampainya air di anggota yang kita basuh untuk wudhu tadi. Terus yang terakhir syaratnya yaitu tidak berhadas besar. Ada yang kurang paham tentang syarat-syaratnya wudhu? Semua paham ya? Wah, nggak paham yang mana? Nggak paham yang tidak ada benda menghalangi air. Contohnya seperti ini. Kita kalau dalam keadaan tangan misalnya terkena dengan cat atau stipo atau benda yang menghalangi, misal kalau perempuan itu pakai cincin, nah itu wudhunya cincinnya harus diuter dulu sampai meratakan, terus wudhu. Kalau kena cat atau stipo kita harus menghilangkan dulu, jadi biar air itu kena kepada anggota kulitnya. Sekarang yaitu setelah syarat-syarat wudhu yaitu rukun wudhu. Wajibnya wudhu itu ada berapa? Ayo kelompok 2. Yang pertama apa? Niat. Pertama harus niat, wajib. Itu salah satu rukun dari wudhu. Kalau nggak niat wudhunya tidak sah. Ya, pertama niat. Gimana niatnya? Nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu ya niatnya wudhu ya. Yang kedua apa? Membasuh muka. Jadi ini muka ini harus diratakan dengan air. Jadi nggak kecepu gitu. Harus meratakan semua muka ini karena ini salah satu dari rukun wudhu. Itu yang kedua. Yang ketiga, membasuh kedua belah tangan sampai dengan siku-siku. Jadi harus sampai sini atau lebih sedikit, ini lebih baik. Jadi airnya maju gini sampai siku-siku gini. Nggak boleh sampai sini. Kalau di bawah siku-siku itu wudhunya tidak sah. Paham ya? Setelahnya yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Sini sampai setengah sini. Nggak boleh depannya saja gini, nggak boleh sampai sini. Nah, sini. Tuh, salah satu dari rukun wudhu, membasuh sebagian rambut kepala. Selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Sampai sini, di atas mata kaki sini ya. Terus selanjutnya yaitu tertib, harus urut. Kalau tidak urut, wudhunya tidak sah. Ada yang kurang paham? Oke, kalau paham semuanya. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah wudhu. Apa sunnah-sunnah wudhu? Ayo kelompok 3. Sekarang sunnah-sunnah wudhu apa saja? Ya, membaca Bismillahirrohmanirrohim. Itu termasuk sunnah-sunnah wudhu. Yang kedua, apa sunnah-sunnah wudhu? Berkumur. Berkumur ini sunnah wudhu. Jadi berkumur ini bukan rukun wudhu, tapi sunnahnya wudhu. Terus yang ketiga, sunnah wudhu apa saja? Ya, memasukkan air ke dalam lubang hidung, terus dikeluarkan lagi. Itu termasuk sunnah wudhu. Yang keempat yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal sampai merata dan bersih. Jenggot ini, kalau yang punya jenggot diratakan dengan air ini, dibasuh. Itu sunnah wudhu. Terus menyapu kedua telinga luar dan dalam. Ini termasuk sunnah wudhu juga. Terus wudhu menghadap ke kiblat, itu termasuk juga sunnah wudhu. Dan masih banyak sunnah wudhu yang lainnya. Semuanya sudah paham ya tentang sunnah wudhu? Ya, kalau sudah paham, selanjutnya
kita diskusikan bersama hal-hal apa saja yang membatalkan wudhu. Siapa yang tahu? Ayo, hal-hal apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Ya Muhammad Azhar, apa? Ya, keluarnya sesuatu dari kobul dan dubul. Itu termasuk hal yang membatalkan wudhu. Terus yang kedua, ada yang tahu? Selanjutnya apa? Hal yang membatalkan wudhu? Hilangnya akal. Itu termasuk juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Selanjutnya ada yang tahu lagi hal-hal yang membatalkan wudhu? Ya, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Itu membuatnya batal untuk wudhunya. Jadi ada misal kita sama teman kita kan bukan muhrim, terus kita bersentuhan, meskipun sengaja nggak sengaja itu tetap batal wudhunya. Terus hal-hal yang membatalkan wudhu, memegang alat kelamin dengan sengaja tanpa ada kain atau penghalangnya, jadi langsung antara kulit dan kulit, itu juga membatalkan wudhu. Dari sini ada yang kurang paham atau gimana? Karena wudhu ini sangat penting bagi kita semua. Jadi sebelum kita beribadah untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, kita harus mempunyai wudhu. Karena kalau kita tidak wudhu, sholat kita tidak sah. Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu sholatan ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antaramu jika ia berhadas sampai ia berwudu lebih dahulu. Jadi ini pentingnya wudu. Tujuannya pembelajaran ini yaitu kita setelah mempelajari bab ini, kita harus mengamalkan, mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Misal sebelum sholat berwudu, gimana caranya berwudu yang benar itu. Sebelum baca Al-Quran kita harus berwudu. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin hanya sampai di sini untuk materi wudu. Selanjutnya saya kasih PR atau pekerjaan rumah untuk pertemuan selanjutnya, yaitu membaca bab tentang materi mandi, masih tetap dalam bab toharo. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang mandi. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan tentang wudhu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.